nahi. Namanya lam nahi itu berarti bukan lam nafi. Kalau ada lam nafi itu lam yang artinya tidak. Tapi kalau lam nahi itu artinya jangan. Kalau lam alifnya itu lam nafi itu artinya lamnya itu lam tidak. Tapi kalau lam alifnya itu lam nahi itu artinya jangan. Kalimat jangan itu berarti larangan. Ya, larangan. Janganlah gitu. Nah, kalau kalimatnya janganlah kamu menjadikan, berarti nggak boleh gitu loh, nggak boleh, nggak boleh. Nah, kalau nggak boleh, maka ya ini harus benar-benar dipatuhi, karena Allah memang menurunkan Al-Quran itu untuk dipatuhi gitu ya. Dan yang paling penting disebut di sini adalah pertama ini ayat khusus ya, ayat khusus bukan ayat yang sifatnya umum. Khusus untuk siapa ya? Untuk beriman. Yang dipanggil di situ hanya untuk orang beriman. Jadi orang-orang di luar yang beriman tidak boleh sewot, nggak boleh sewot, nggak boleh marah-marah. Ini bukan sifatnya umum, enggak. Bahkan orang Islam pun kalau tidak mau ya tidak apa-apa, ngikuti ayat ini. Oh, ini untuk orang beriman. Tingkatan beriman itu kan di atasnya Islam. Nah, makanya kan dalam surat Al-Hujurat ayat 14 itu ketika waqalatil a'rabiyyu, ketika orang-orang Arab berkata amanah, kata Allah, oh jangan ngomong iman dulu kamu. Walakin qulu aslamna. Tapi kamu ngomong kamu baru tunduk saja kamu. Itu. Kenapa? Kata Allah, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke hatimu. Nah, panggilan di sini berarti memang hanya untuk orang-orang yang sudah beriman. Bukan hanya sekedar Islam. Bukan hanya yang beragama karena tradisi, karena keturunan, karena ada kebiasaan, warisan budaya, enggak. Tapi karena benar-benar memang merasakan nikmatnya iman. Nah, ini dilarang sama Allah. Ya, dilarang. La tattakhidhu. Janganlah kamu menjadikan al-kafirina, orang-orang yang non beriman, orang-orang kafir yang ingkar terhadap ajaran ini, yang tidak percaya Allah lah satu-satunya Tuhan, yang tidak percaya bahwa nanti ada hari pembalasan, yang tidak percaya bahwa kamu itu Rasul, wahai Muhammad, gitu kan Allah. Yang tidak percaya bahwa ada takdir baik, takdir buruk, gitu. Itu penjelasan lebih jelasnya. Jadi yang ingkar terhadap Allah tidak punya anak, Allah juga tidak diperanakkan, yang ingkar bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, yang masih menyekutukan dengan hal-hal lain. Nah itu loh, jadi harus diperjelas siapa sih orang tidak beriman itu, orang kafir itu siapa sih, gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar wah itu enggak, tapi dan begini ini bukan karena kemudian nggak toleran, enggak begitu. Toleransi itu saya berkali-kali bilang, toleransi itu dari kata tolerate, dari bahasa Latin, artinya membiarkan. Membiarkan. Kalau artinya membiarkan berarti ya biarkan, bukan kok kemudian mengikuti atau membenarkan, beda loh ya. Membiarkan dan membenarkan itu beda. Membiarkan itu tidak selalu membenarkan. Loh, kalau membenarkan kan ya repot. Beda kok. Jadi membiarkan yang berbeda, tidak mengganggu, tidak menghina, tidak mengusik, tidak mendiskriminasi, itulah. Tapi tidak juga kemudian membenarkan apalagi mengikuti. Itu keliru, bukan toleransi namanya. Maka ketika di sini ada kalimat janganlah kamu memilih atau menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, itu tetap dalam koridor toleransi, bukan kok radikal atau radikal, enggak.
Ini adalah ajaran internal sebagai koridor. Gitu loh. Bahwa ada ideologi yang harus tetap dipatuhi. Ya, itu yang pertama. Jadi janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpinmu. Nah, sekarang kita bicara tentang aulia. Apa aulia ini? Pertama, jelas arti utamanya adalah pemimpin yang ngatur kamu, yang kamu amanai untuk mengurusi persoalan-persoalanmu, yang menjadi hakim bagi kamu. Loh gitulah, yang menjadi decision maker buat kamu. Itu aulia, leader yang mengarahkan jalanmu, yang nyetir mobilmu istilahnya, yang kamu pasrahkan urusan hidupmu. Yang pertama, aulia di sini pemimpin adalah pemimpin urusan duniawi. Kemudian pemimpin urusan akhirat. Nah, itu harus dibedakan juga tuh. Karena kalau pemimpin urusan akhirat udah jelas larangannya. Jelas. Gitu. Kalau dalam hal urusan-urusan ideologis, urusan agama yang kita itu sangat menentukan keselamatan kita di akhirat, itu pasti mutlak sifatnya, tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai leader kita. Gitu kan? Nah, tapi gimana dengan yang kedua? Yang pertama, tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin agama kita. Saya rasa semua orang juga sepakat, kan gitu. Siapa orang yang jadi pemimpin kita itu? Ya, kalau kita kemudian menjadikan mereka sebagai pengatur urusan agama kita, itu dilarang keras. Bahkan Al-Quran sudah memberikan gambaran, jika kamu nanti memilih pemimpin orang-orang yang kafir sebagai pemimpin, wah nanti di akhirat kamu baru nyesel sebagai wong cilik yang jadi korban akibat salah milih pemimpin. Itu tidak hanya orang kafir, tapi bahkan di dalam Islam sendiri, yang kalau kemudian kita salah dalam memilih pemimpin, ya repot. Kayak misalnya di Islam nih sudah tarawih misalnya. Kita ikut pemimpin yang, ya maaf kata, sangat tidak sopan sama Allah misalnya. Sholat amin. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Itu ya memang tidak ada ya hadis di dalam Islam itu lalu ada larangan untuk sholat cepat gitu. Tapi ada perintah, nah itu. Tapi ada perintah untuk sholat dengan tumakninah. Ada perintah untuk khusyuk di dalam sholat. Nah itu. Jadi memang mereka kan nggak dilarang. Loh iya nggak dilarang. Tapi ada perintah untuk khusyuk. Sama aja berarti nggak boleh nggak khusyuk kan gitu. Mafhum mukhalafahnya. Nah kalau sampean kemudian salah dalam memilih seperti itu, ya tarawih sampean yang buyar nggak karu-karuan. Gitulah. Nah, jadi pemimpin tadi pertama kan saya pilih aulia itu artinya pemimpin urusan akhirat. Dibagi dua ya, pemimpin urusan akhirat dan pemimpin urusan dunia. Nah, pemimpin urusan akhirat juga dibagi dua nih. Jangan sampai benar-benar milih pemimpin yang non muslim untuk urusan akhirat. Dan yang kedua, kalaupun di dalam muslim sendiri sampean juga harus hati-hati. Jangan sampai memilih yang munafik tadi. Yang kemudian ngawur di dalam beragama, ya nanti keliru juga. Karena munafik itu orang-orang Islam juga loh ya. Tapi rusak, fasik, rusak dalam agamanya. Nah ini, itu kalau kita maknai aulia sebagai pemimpin akhirat. Pemimpin akhirat juga dibagi dua tadi. Lalu kalau pemimpin tapi pemimpin yang dunia. Pemimpin dunia, ini ada dua model juga yang harus kita bedakan. Pertama, jika kita di mayoritas orang-orang beriman,
tentu prioritas pertama adalah kita memilih orang yang beriman, yang cakap dan orang beriman. Bukan diskriminasi, tapi memang begitulah demokrasi toh. Demokrasi kan mengikuti suara mayoritas. Jadi tetap dalam koridor demokrasi sekalipun, orang berhak untuk memilih orang yang diyakini baik. Dan dalam ideologi Islam ya tentu orang-orang Islam ya. Jadi kalau mayoritas Muslim ya sudah wajar lah memilih orang Islam sebagai pemimpin. Kalau di mayoritas Hindu ya wajar lah orang-orang Hindu memilih Hindu sebagai pemimpin. Kalau di mayoritas kayak di NTT gitu ya wajar mereka memilih orang-orang Katolik sebagai pemimpin. Kalau di mayoritas misalnya Tapanuli, mana utara atau mana selatan sana, yang mayoritas orang-orang mana Kristen, ya wajar mereka memilih orang Kristen. Kalau orang Amerika di sana mayoritas Protestan, ya wajar. Alhamdulillah. Ya wajar kalau mereka memilih pemimpin itu. Di India mereka mayoritas Hindu India ya wajar mereka memilih Budi atau siapa itu sebagai pemimpin, wajar itu. Demokrasi memang begitu. Jadi kalau Islam kemudian di Indonesia memilih Muslim atau orang beriman sebagai pemimpin, bahkan dulu disyaratkan dalam undang-undang, ya itu wajar gitu loh. Kalau orang Islam kemudian memilih sesama Muslim sebagai pemimpin, itu bukan kok diskriminasi radikal itu demokrasi justru gitu. Nah sehingga itu kalau dari sisi makna aulia, makna yang selain akhirat juga dunia pun dua tadi. Kalau mayoritasnya, tapi jika di minoritas, kemudian pilihannya menjadi terbatas. Ketika di minoritas maka tidak apa-apa memilih orang yang tidak beriman karena memang di minoritas. Sampean hanya memilih dua. Apa itu pilihannya? The best among the worst. Apa terbaik di antara yang buruk. Buruk bukan berarti kemudian menghina mereka, tapi dalam konteks ideologi Islam kan, kalau misalnya tidak mempercayai Tuhan sebagai Allah kan tidak baik gitu loh bagi kita. Tapi di antara tidak baik itu tentu ada yang terbaik. Siapa yang terbaik? Kriterianya jelas, yakni tidak mendiskriminasi, tidak menyerang. Siapa orang kafir yang tidak baik? Ya yang harbi. Sementara yang dhimmi masih dianggap baik dari sisi duniawi gitu. Itu bisa dipilih. Sehingga apa? Dalam konteks urusan duniawi pun, yang pertama tadi kalau kita di mayoritas tentu pilihlah orang-orang yang seiman. Itu biasa. Bukan kok kemudian itu diskriminatif, enggak. Yang kedua, jika Anda di minoritas, tentu Anda memilih yang paling kapabel, yang paling punya kepentingan untuk tidak menyerang, tidak mendiskriminasi kita. Nah, tetapi ya ketika mayoritas sendiri pun, kita juga harus berpikir, dia meskipun KTP-nya Islam, tapi kalau jahat sama Islam, ya nggak usah dipilih lah. Kan begitu. Ya kan, soalnya tapi ada orang-orang yang meskipun non Muslim tapi sangat mendukung kegiatan-kegiatan Islam ya itu menjadi pilihan yang sulit juga itu gitu. Jadi karena itu urusan dunia loh ya, tadi sudah saya bedakan dengan urusan akhirat. Bukan kemudian ini liberal ketika memisahkan dunia dan akhirat, karena urusan pemimpin ini ada dua ini itu tadi. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 166, 167, kemudian ayat surat Al-Ahzab ayat 66, 67, 68, kemudian surat Ibrahim ayat 21, itu bicara tentang bagaimana menyesalnya orang-orang yang salah dalam memilih pemimpin gitu ya. Ini syukurnya sudah selesai. Saya tidak ada urusan dengan pemimpin di Indonesia atau pemimpin dimanapun, tidak ada urusan. Saya menerangkan tentang Al-Quran ya, karena saya juga nggak pengen dipilih jadi presiden atau apa, karena nggak akan ada yang pilih juga. Jadi saya menerangkan isi Quran ini dari kacamata yang saya pahami dari kitab-kitab yang ditulis oleh para salafus saleh maupun dari hadis-hadis yang saya temukan, bukan karena kacamata saya sendiri ya. Jadi min dunil mu'minin,
dari selain orang-orang beriman. Nah, turiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Ini ada satu ancaman ya. Kalau kamu tadi ya, aulia tadi saya artikan sebagai pemimpin kan yang pertama. Nah, sekarang aulia diartikan sebagai yang kedua. Bukan hanya pemimpin, tapi sebagai orang yang mempengaruhi kita, lingkungan kita, teman kita, ya, apa ya, sebagai sosialita kita, di mana tempat curhat kita, itu bisa dimaknai begitu juga. Jadi kalau kamu dilarang, jangan menjadikan orang-orang yang kafir atau orang yang ingkar terhadap agama Islam itu sebagai teman curhatmu yang akhirnya nanti juga menjadikan alasan kamu memilih sesuatu, melakukan sesuatu, menjalankan sesuatu, kamu memilih apa sosialita atau circle yang keliru, jangan. Jadi aulia juga bisa diartikan sebagai circle atau lingkungan yang sangat mempengaruhi kita. Nah itu coba itu bisa dimaknai. Tadi kalau pemimpin sebagai pemimpin tadi banyak ya dalam surat Al-Maidah ayat 53 juga dijelaskan. Kemudian kemarin surat An-Nisa sebelumnya juga sudah dijelaskan kalau itu pemimpin dalam arti pemimpin ya aulia pemimpin. Tapi kalau aulia sebagai teman, sebagai circle banyak. Ya, coba bisa dibuka di surat At-Taubah ayat 16 sama-sama. Coba dibuka. Surat At-Taubah ayat 16. Wah, sudah ketemu, silakan. Yang tadi belum baca. At-Taubah ayat Izin, 16. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Shadaqallahul adzim. Ya, jadi di situ dimaknai begitu bahwa kamu tidak akan dianggap sebagai orang-orang yang beriman, tidak akan dianggap sebagai orang-orang yang baik lalu dibiarkan gitu saja tanpa ujian, tanpa bukti. Nah, satu di antara buktinya itu adalah itu tadi. Kamu berjihad dan kamu tidak mengambil selain Allah, Rasul dan orang beriman sebagai walijah. Walijah itu teman setia. Teman yang kita dengarkan pertimbangannya, teman yang kita ikuti bahkan perilakunya. Nah, itulah. Nah, itu juga bisa sebagai makna aulia. Ini kalau kita maknai bersama. Jadi bagaimana memaknai aulia itu secara umum, kita harus pinter-pinter memilah dan memilih siapa yang dekat dengan kita. Karena apa? Lingkungan sangat berpengaruh, ya kan? Lingkungan sangat berpengaruh. Terhadap apa? Terhadap ini apa yang kita pelajari bersama itu, yang kita kemudian jadikan sebagai pedoman hidup. Nah, itu bahayanya di situ ya. Makanya di situ aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Karena kalau kamu masih begitu, kamu itu sedang memberikan alasan bagi Allah untuk menghukum kamu. Kamu sedang memberikan alasan yang banyak kepada Allah untuk memberi kamu siksa dan menggolongkan kamu sebagai orang-orang munafik. Padahal innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Padahal orang-orang munafik itu nanti di akhirat itu ada di tingkat neraka paling bawah. Jadi kalau sampean tahu pernah, kalau yang masih muda enggak tahu ya.
Kalau orang masak pindang yang dibotok itu bentuk pindangnya kan ditumpuk-tumpuk di kuali gitu ya. Jadi ada yang paling bawah, terus atas, atas, atas gitu ya. Ikan pindang atau ikan teri atau ikan wader itu dulu kalau dimasak di kuali, di tempat masak yang terbuat dari tanah liat itu yang kuali itu kalau numpuknya begitu, baik ikan pindang maupun ikan apa ya, ikan teri atau ikan wader itu dipumpuk dari bawah sampai atas gitu. Nah, yang namanya fidarkil asfali minan nar itu ya di tingkat yang paling bawah itu, yang paling dekat dengan keraknya neraka, mau dibilang dengan api. Itu orang-orang munafik. Nah, padahal orang munafik itu definisinya jelas, dia adalah orang Islam yang ibadahnya fasik. Dia adalah mudzabdzabina baina dzalik, berada di tengah-tengah, dibilang kafir kok ya Islam, lahirnya, dibilang Islam kok perilakunya kafir, kan gitu. In between, tidak masuk, tidak keluar, ngewoi, ngerepoti. Gitulah. Nah itu padahal kemarin sudah kita diskusikan bersama bahwa hal-hal semacam itu masih banyak di sekeliling kita, bahkan kita juga secara luar biasa mengakui bahwa kadang kita juga masih kena seperti itu. Nah ini yang harus kita pahami dan takut ya. Illalladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi, kecuali ada pengecualian. Siapa pengecualiannya? Supaya tidak menjadi orang-orang munafik, dikasih nih, yaitu orang-orang yang bertaubat. Kalau kemarin ciri orang munafik adalah idza hadatsa kadzaba, idza wa'ada akhlafa, idza tumina khona, ketika ngomong dusta, ketika berjanji khianat, ingkar, ya, ketika berjanji ingkar, ketika dipercaya khianat, ketika idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika bangun untuk sholat itu bangun dengan malas. Ya itu yang kita hancurkan dengan tabu bertaubat. Caranya gimana? Ya jangan pernah bohong, jujur aja lah meskipun pahit. Caranya gimana? Ya jangan pernah ingkar janji. Kalau janji A ya aman penuhi. Gitu loh. Kalau cara menghilangkan nifak gimana ya? Ketika sampean dipercaya amanah dong, konsisten, komitmen. 2K itu, K komitmen, K konsisten. Itu kunci amanah. Untuk menghilangkan nifak gimana ya? Ketika dipanggil untuk sholat jangan malas, nang gagi, trekal, right away. Itulah. Untuk menghilangkan nifak gimana? Ya jangan suka bicara yang menyakitkan hati. Untuk menghilangkan nifak gimana? Ya udkhulu fis-silmi kafah, jangan di tengah-tengah, masuk Islam secara utuh, laksanakan secara holistik. Jangan separuh-separuh, jangan sebagian-sebagian. Yang enak dijalani, yang tidak enak dijalani, jangan gitu. Ikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW sebagai ahlus sunnah wal jamaah atau sebagai Muhammadiyah itu, yahnya itu adalah pengikut. Jangan ketika ada hadis yang enak-enak diikuti, lalu hadis yang sederhana, yang Rasulullah hidup sederhana, tidak mau. Gimana? Ya, nah seperti itu. Maka tabu bertaubat, wa aslahu dan memperbaiki diri, dan itu contoh-contoh tadi memperbaiki diri ya. Wa'tasamu billahi dan berpegang teguh pada agama Allah. Agama Allah, makanya SPMA itu sumber pendidikan mental agama Allah, dinillah. Ya. Nah, dalam surat An-Nasr itu disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Ketika terbukanya kota Mekah pertolongan Allah itu, kamu lihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Dan agama Allah itu gimana? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mereka bertaubat, bertasbih, itulah. Itu ciri kemenangan agama Allah. Nah, di sini berpegang teguh pada agama Allah, wa akhlasu dan ikhlas di dalam dinahum menjalankan agama Allah, lillahi semata karena Allah. Itu cara-cara menghilangkan munafiknya.
Jadi yang pertama tadi wa aslahu, cara bacanya short ya. Wa aslahu. Kalau ini wa akhlasu. Jangan keliru, jangan kebalik ya. Yang pertama tadi islah itu memperbaiki diri artinya. Kalau wa akhlasu dari kata ikhlas, ikhlas itu ya ikhlas ya. Tulus. Faulaika ma'al mu'minin, ketika mereka menjalankan dinahum lillah hanya karena Allah, menjalankan agama karena Allah, maka mereka itu digolongkan orang-orang beriman ya. Digolongkan orang-orang beriman. Kalau tadi ancaman di 144 itu kan akan digolongkan orang-orang munafik kalau memilih pemimpin selain orang beriman akan disiksa di akhirat, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau sampean tabu bertobat, wa aslahku memperbaiki diri, wa tasamu billah berpegang teguh pada agama Allah, wa akhlasu dinahu dan ikhlas dalam mengamalkan agama Allah hanya karena lillah, karena Allah, faulaika maka mereka itu mahal mukminina ajran azima, dan di akhirat Allah akan memberikan pahala yang besar untuk orang-orang ya. Kita sedang berada di Wonogiri Manyaran, terus insya Allah ke Wonogiri Panceran. Sekarang di Manyaran dulu ini, silakan saya mau tanyakan, monggo. Izin Gus. Monggo. Assalamualaikum Bu Tanti. Gus. Pengen sangat ke Manyaran Gus, tapi ini belum sehat. Nah, apa-apa. Saya ya ini dari wonten Manyaran nggih. panggil kalian Mbah nih wadah nih. Masyaallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Mohon doanipun buat Mbok Dalia Gus. Mugi-mugi Panjenengan sehat paling sehat jasmani rohani, alhamdulillah. Bismillah, bismillah. Nggih. Amin. Nggih. Ngantos dudu dinten menapa Gus wonten Manyaran? Mangke dalu mungkin. Niki wau dalu tuh kini kula. Mangke dalu insyaallah geser dan Panceran. Panceran kali pengawasan mungkin malam Minggu, malam Senin mungkin. Kalian Ibu Nyai, Gus. Nggih, kali Bu Bufa, kali Bu Nur, kali Gus Naim niki, kali Ibu Nyai juga. Nggih. Sungkem kagem Ibu Nyai, Gus. Nggih, bismillah mangke. Nggih sik jalan-jalan ningali tanam-tanaman niku Bu Pak senengane niku. Alhamdulillah sehat walafiat Ibunya. Alhamdulillah. Memenuhi janji kula punan mriki nggih ta? Nggih, tapi kok dalem pengen sangat kepanggih Gus Glory terus pundi menika Gus. Mangke ten Bali, wayahe anu outbound. Nika Ibu bareng sehat badhe dalem tinggal. Nggih, nunggu Ibu kalian ngaji nika insyaallah derajate nggih ageng. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Monggo Mas Ayu, wow badhe wong sampaikan niki Mbak Bu Tanti sing tuan rumah mriki niku. Monggo Mas Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apun Gus tadi disampaikan bahwa orang munafik itu di neraka paling bawah atau paling dasar. Berarti lebih ini daripada orang kafir Gus. Ngapunten Gus. Ya, itu kenapa mereka dimasukkan lebih ini dari orang kafir? Kalau orang kafir itu kan jelas Mas. Dia nantang gitu loh. Jadi sehingga bisa kita golongkan langsung dua tuh, harbi maupun limi. Kafir yang jelas-jelas menyerang kita, maka kita juga diberi hak untuk melawan. Kafir yang baik-baik sama kita, ya tidak melarang, tidak apa ya, kita masih muamalah, berdagang, apa, utang piutang. Bahkan menikah dengan mereka yang boleh, yang perempuan ya. Jadi kita makan makanan mereka masih boleh. Tapi kalau orang munafik ini kan malah ngerepoti. Kadang jadi musuh dalam selimut, saling menyalip dalam tikungan, menusuk dari belakang, kan gitu. Menikung dalam tikungan, musuh dalam selimut, kan gitu. Menggunting dalam lipatan. Nah itu loh yang kemudian mereka jauh lebih diwaspadai. Kalau orang kafir kan jelas mereka face of face-nya. Itulah Mas saya.
Jadi lebih berbahaya orang munafik. Karena mereka dalam lingkungan kita, kadang malah menjadi mata-mata. Gitu. Tuh. Makanya dalam hukum perang manapun, bukan hanya dalam Islam, itu musuh yang paling bahaya itu ya dalam selimut itu. Kalau Jenderal Sudirman bilang, beri aku 10 peluru, 1 peluru untuk menembak Belanda, 9 peluru untuk menembak para pengkhianat itu. Nah itu. Pengkhianat ya orang bangsa Indonesia sendiri waktu itu dalam peperangan itu. Nah dalam Islam, namun demikian makanya yang paling Nabi Muhammad SAW kan pernah tahu gini Mas Ayu. Aku lebih takut daripada Dajjal, itu lebih takut ulama syuk. Manusia siapa ya? Yang ahli agama yang kemudian syuk ya. Syuk itu jelek, memanfaatkan kemampuan agamanya justru untuk naudzubillah min dzalik membuat masyarakat tersesat ya. Dan bahaya. Makanya saya doakan saya ya, saya jangan sampai menjadi ulama syuk itu. Doakan. Dukung saya, maksudnya dukung itu ingatkan, doakan supaya nggak jadi itu. Karena bahaya sekali memang. Kalau saya misalnya menafsirkan sesuatu lalu sampean ikuti, padahal itu tadi keliru, kan? Saya jadi 2 siksa itu. Siksa untuk saya sendiri karena sesat, lalu siksa kedua ya karena menyesatkan sampean semua nih. Nah itu yang bahaya. Itu. Oke, ada lagi? Jelas ya Mas ya tadi ya. Makanya kan kemarin orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu dijadikan satu kata Allah, ya kan? Mereka akan dijadikan satu dalam satu wadah kata Allah itu. Orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu akan dijadikan itu loh. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Itu yang ayat 140 kemarin itu. Orang-orang sungguhnya Allah mengumpulkan orang munafik dan orang kafir itu dalam satu tungku neraka jahanam. Cuma justru orang munafik yang ditaruh fitarkil asfali minan nar, di dalam keraknya api neraka. Tuh. Oke, ada lagi? Saya rasa cukup ya kajian kita pada pagi hari ini. Saya bukan kok kemudian ngajak sampean memusuhi orang lain ya, tetapi justru ayo mewaspadai diri sendiri. Mewaspadai artinya apa? Jangan sampai terlibat itu. Jangan kok wah ini agama kok berat-berat kok ngeri gitu. Enggak ngeri. Justru ngeri itu kalau sama enggak beragama. Kalau beragama enggak ngeri, gitulah. Ini karena enggak beragama, makanya ngeri. Kalau beragama insya Allah enggak ngeri. Gimana cara dia? Tadi wa tabu, wa aslahu, wa tasamu billah, wa akhlasu dinahum lillah. Kan gitu. Ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat. Allah merahmati kita, meridai kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjaga kita dari balak lahir, balak batin, balak dunia, balak akhirat, menjaga kita dari serangan tipu daya dajjal, menyelamatkan dunia akhirat kita. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimat wal ahya'i wal amwat. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afait. Barik lana fi ma ataita wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa anta tabarakta rabbana wa ta'ala. Alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma dafa'na al-bala' wal waba' wa hasdina min al-jinni wa syaitan jamku barabana min al-jinni wal ins. Rabbana wa la taj'alna fil zalimin Allahumma Rabbana man faktubna ma'a syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Rabbana waj'alna muslimina laka wa muhdatin wa muslimin wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa nafrig lana sabra wa sabra wa ana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma arhamna bil Qur'an